Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kelompok 1B, hari ini kita akan membahas tentang tugas kelompok berkaitan dengan hubungan kelembagaan dan organisasi digital, di mana kita akan membahas ini salah satu instansi kita yaitu Dinas Kominfo. Makanya saya menanyakan kepada teman kita yang bertugas di Kominfo, apakah memang ada permasalahan tentang hubungan kelembagaan dan organisasi digital yang ada di Dinas Kominfo, khususnya di bidang yang Bapak pimpin selama ini. Mungkin itu yang perlu kita perjelas, apakah memang hubungan kelembagaan dan organisasi digital ini memang ada permasalahan di Kominfo. Baik. Terima kasih Ketua, Pak Hadir, rekan-rekan sekalian. Memang kita ada permasalahan di Kominfo ini khususnya di bidang statistik dan persandian. Kita selama ini telah bekerja sama dengan BSSN dan juga BSRE yang mengeluarkan sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik. Nah, permasalahannya ini belum optimal pemanfaatan dari penggunaan tanda tangan elektronik. Ada beberapa faktor yang menurut ulun yang menjadi permasalahan atau penyebabnya. Yang pertama, kurangnya pemahaman penggunaan tanda tangan elektronik di SKPD. Kemudian ada juga aplikasi utama Sri Kandi yang seperti kita tahu juga aplikasi terkait tata naskah dinas itu juga belum optimal, sering terjadi down atau overload dari pemakaian kenapa dipakai seluruh Indonesia. Kemudian juga belum adanya tenaga yang mumpuni juga di tempat kami yang bisa membimbing para pengguna TTE ini. Kemudian juga kompetensi pegawai rendah, ada juga kadang-kadang sampai selanjutnya belum mengerti juga terkait penggunaan atau pemanfaatan tanda tangan elektronik. Nah, mungkin bisa rekan-rekan bapak-bapak bisa memberikan alternatif lah pemecahan masalah yang menghadapi. Silakan bapak-bapak kalau ada saran-saran atau alternatif strategi peningkatan kinerja. Terima kasih Pak Bambang yang telah menjelaskan memang di dalam yang kelembagaan beliau masalah hubungan kelembagaan ini memang kelihatannya ada sedikit bermasalah. Makanya sudah kita mendengar keterangan beliau, mungkin ada rekan-rekan kita yang di sini bisa menanyakan atau memberi saran kepada Kominfo tentang hubungan kelembagaan organisasi digital yang ada di Kominfo. Mungkin Pak Rizal ada yang bisa ditanyakan kepada Pak Kominfo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ketua Pak Zulfadir, kemudian Kominfo dari Diskominfo. Sangat menarik ini Pak tentang tanda tangan elektronik ini, dan secara pribadi pun kami istilahnya itu belum mengetahui hal ini. Jadi kalau nanti suatu saat Kominfo ini ingin mensosialisasikan, mungkin perlu salah satu tadi kan sampean biar menyampaikan tentang kurangnya pemahaman penggunaan TTE ini. Mungkin di samping saya, rekan-rekan mungkin juga ada yang kurang memahami, mungkin Pak Ketua, Pak Iwan, Pak Giri perlu sosialisasi. Sebab gini Pak, kami ini mungkin terlalu ini dengan pekerjaan sibuk, kadang-kadang perlu. Jadi kalau nanti suatu saat beberapa dari dinas itu, misalkan salah satu tenaga ahli dari dinas atau orang yang berkompeten di dinas dipanggil satu-satu dari dinas itu untuk disosialisasikan. Jadi nanti mereka yang mensosialisasikan di dinas masing-masing. Jadi efisien, efektif. Jadi orang-orang yang nanti mengikuti sosialisasi itu memang orang yang berkompeten dalam bidang IT juga di dinas masing-masing. Jangan sama sekali orang tidak tahu IT. Nanti akhirnya penyampaiannya itu juga udah nyambung. Mungkin seperti itu Pak Miftah. Terima kasih. Oke, menyambung dari Pak Hajir terkait dengan alternatif ya.
Jadi Pian menceritakan tentang bagaimana dampaknya, penyebabnya. Kalau penyebab, kita punya aplikasi sebenarnya, aplikasi Sri Kandi yang didiskusif di perpustakaan kearsipan itu Sri Kandi. Namun masih lemah, terutama di server nih. Jadi pas teman-teman di SKPD itu menggunakan, ternyata teman-teman tidak bisa masuk ke dalam, tidak bisa, walaupun mereka gencar-gencarnya se-Indonesia nih menggunakan Sri Kandi. Dan alangkah bagusnya kita tuh punya alternatif aplikasi tata naskah, sehingga kita bisa terbantu dengan tanda tangan elektronik. Mungkin itu saran kami. Ya, kita pernah juga membuat aplikasi sebenarnya namanya TMDE, Kekuatan Tanah Laut Tata Naskah Dinas Elektronik. Tapi itu terhalang karena munculnya Sri Kandi ini tadi, jadi kita tidak bisa untuk pengembangan. Padahal itu cukup membantu sebenarnya kalau kita aplikasikan atau kita pakai juga di Kominfo sendiri. Seperti itu. Mungkin kedepannya mudah-mudahan bisa dibenahi lah aplikasi Sri Kandi ini. Memang pengampunya adalah dari pusat, dari Android. Mungkin ada ya. Kita melihat tadi untuk tema kita sangat menarik terkait tentang hubungan kelembagaan. Saya teringat nih, maaf, terkait tentang tidak optimalnya dalam penggunaan naskah IT tanda tangan seperti itu. Saya berharap nantinya banyak yang perlu kita sosialisasikan. Kemudian juga contoh, mohon maaf, rekomendasi dinas terkait tentang pemberian solar subsidi nelayan. Itu tanda tangannya adalah SKPD, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Sehingga itu perlu kita pergunakan IT elektronik penandatanganan itu. Karena bagaimana caranya, yaitu mungkin tadi yang disampaikan teman-teman sangat menarik nih, bahwa kurang adanya koordinasi secara intern. Kita berharap nantinya ke depan atau di tahun 2024 ini adanya undangan. Kami diundang yang mungkin petugasnya bisa nantinya dari IT yang mempunyai keahlian IT tersebut. Kita bisa memberikan nanti petugas-petugas yang bisa dilakukan pelatihan-pelatihan tersebut. Mungkin itu, Pak. Bahkan pelatihan yang meningkatkan kompetensi pegawai ya, memanfaatkan pegawai yang ada ditingkatkannya. Iya. Terkait kekurangan ya, belum kita bahas kekurangan gimana, tapi kayak Pak Mungkin Pak Joko Adin dan saran mungkin ada juga dari kekurangan itu, mungkin kita harus adalah melihat dari segi kekurangan itu apa aja. Makanya dari kekurangan itulah yang harus ditutupi. Ya, itu tadi kayak SDM segala macam itu kan, apalagi di kita rata-rata sekarang kita di ASN ini melihat dari penerimaan pegawai sekarang ini, pembatasan itulah yang merugikan kita di daerah. Makanya mungkin harus memang harus ada semacam anjap lah yang memang jujur menganalisa kebutuhan pegawai kita, khususnya di Kominfo. Karena apa? Kominfo ini adalah dinas yang memang sangat diperlukan di suatu daerah, khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Mungkin itu dari saya. Dan juga satu yang perlu diperhatikan di dalam hubungan kelembagaan atau instansi, perlu kita libatkan bupati kepala daerah, sehingga nantinya dengan instruksi bupati kepala daerah, nantinya setiap kepala SKPD akan menindaklanjuti. Jadi misal ada surat edaran ini diwajibkan terkait tentang tanda tangan elektronik. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya, mohon izin Pak,
SKPD ini hanya SKPD tertentu yang menggunakan tanda tangan elektronik. Iya. Padahal kita lihat di provinsi, kemudian di kementerian itu sudah menggunakan elektronik itu. Jadi saya berharap nantinya kita sharing, evaluasi kembali. Kita libatkan pemangku yang tertinggi di pemerintahan daerah. Siapa sih? Bupati. Bupati ini apa? Kita berikan suatu dari bupati memberikan suatu surat edaran sehingga diwajibkan. Itu Peran aktif dari pimpinan, fasilitatornya dari Kominfo. Tantangan itu Pak, tahu ya. Iya. Jadi hubungan kelembagaan itu harus. Apakah selama ini ada kesusahan Pak? Kayak hubungan kelembagaan. Suatu tantangan ini terkait anggaran. Kita anggaran yang minim sekali untuk sosialisasi, kemudian tadi untuk permintaan formasi pegawai juga yang kuning untuk bisa memberikan pelajaran pelatihan ke SKPD. Cukup banyak tadi sudah dimasukkan rekan-rekan sekalian. Terima kasih, mudah-mudahan ke depannya masalah-masalah yang ada di SKPD kami di Kominfo mudah-mudahan bisa teratasi. Amin. Amin. Oke, itu Pak Ketua. Simpulan. Terima kasih rekan-rekan. Mungkin intinya kesimpulannya dari kegiatan ini adalah dari permasalahan yang dihadapi dari Kominfo, kenapa tanda tangan elektronik ini tidak efektif atau tidak bisa kita laksanakan, ya tadi karena tidak kurang sosialisasi, kemudian SDM yang ada di Kominfo juga kurang, makanya akhirnya apa? Ini ya kita hidupnya ya ke BKSDA harus penambahan tenaga formasi yang memang dibutuhkan oleh Kominfo. Mungkin untuk saya hari ini kita alhamdulillah sudah melaksanakan ini, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bisa bermanfaat bagi kita untuk sebagai advocate untuk menuju perubahan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.